Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi wilayah. Rapat koordinasi ini digelar untuk mematangkan persiapan menyambut Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Menyambut agenda 5 tahunan itu, konsolidasi kader kepengurusan partai gencar dilakukan mulai tingkat cabang hingga tingkat nasional. Rapat koordinasi wilayah Nasdem Sulawesi Tenggara dihadiri ribuan kader dan pengurus wilayah serta pengurus cabang. Turut hadir juga puluhan pengurus elit Dewan Pimpinan Pusat serta Majelis Tinggi Partai Nasdem. Rapat koordinasi wilayah ini sendiri sempat dikabarkan akan dibuka Ketua Umum Surya Paloh. Namun sayangnya, karena kondisi kesehatannya terganggu, Surya Paloh batal hadir. Salah satu momen yang paling epik dalam rapat koordinasi wilayah Nasdem Sultra ini, yakni saat Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tenggara Ali Masih mengenakan jaket kepada politis senior Kerry Saiful Konggoasa. Kerry Saiful Konggoasa selama ini diketahui sebagai politisi senior di Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara. Namun di momen Rakorwil ini dirinya menyatakan diri untuk bergabung di Partai Nasdem. Kerry yang juga Bupati Konawe 2 periode ini diterima secara simbolik dengan pemakaian jaket Partai Nasdem bersama Radan Nur Alam. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tenggara Ali Masih secara resmi membuka rapat koordinasi wilayah ini. Dalam sambutannya, Ali Masih melaporkan kader Partai Nasdem di Sulawesi Tenggara saat ini telah mencapai 74.000 orang lebih. Ia juga mengungkapkan pengurus DPD Partai Nasdem di 17 kabupaten atau kota dalam kondisi fit dan telah merampungkan 100% persiapan menyambut pemilu. Menurutnya, struktur inilah yang akan menjadi pasukan khusus, andalan dan ujung tombak Partai Nasdem dalam memenangkan hati rakyat di seluruh TPS. Kehadiran Partai Nasdem dengan restorasinya bersatu berjuang menang. Oleh karena itu ke depan Sulawesi Tenggara akan menghijaukan dan memenangkan Partai Nasdem khususnya untuk DPR RI. Dari 6 kursi kita akan memperoleh 2 kursi. Bagaimana, setuju? Yakin? Nasdem. Pengurus DPD dari 17 kabupaten kota dalam kondisi hari ini fit dan telah merampungkan 100% dari total 219 DPC dan 2.292 desa dan kelurahan. Struktur inilah yang akan menjadi pasukan khusus bergerak di Sulawesi Tenggara yang akan menjadi andalan dan ujung tombak Bapak Ketua Umum dalam memenangkan hati rakyat di seluruh TPS di Sulawesi Tenggara. Ada yang menjadi catatan penting baru-baru ini, kami mendapat laporan ada beberapa kader-kader kita yang keanggotaannya seolah-olah double atau ganda. Namun, alhamdulillah dari semua keanggotaan yang ganda, setelah dilakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan, semua menyatakan bahwa mereka selama ini hanya mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai kader Partai Nasdem. Dan ini dibuktikan dengan pernyataan yang mereka tanda tangani di atas meterai dan telah distorkan kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa mereka terdaftar di Partai Nasdem. Kejadian ganda keanggotaannya adalah pengingat bagi semua bahwa genderang perang telah ditabung. Kalau basis-basis yang telah kita bentuk ini kita tidak rawat dan tidak bentengi, kita tidak juga bersama, maka satu persatu akan diculik, bahkan mungkin akan dibaiat untuk menjadi laskar-laskar yang akan melawan kita. Tapi saya yakin hari ini Partai Nasdem dan semua kader sudah yakin bahwa mereka bergabung dengan Partai Nasdem akan melakukan kerja keras untuk memenangkan pemilu. Baik Bupati, Wali Kota, DPRD, Kabupaten, Kota, dan Provinsi, sampai ke tingkat nasional, Partai Nasdem akan memenangkan pertarungan. Insya Allah.
kakak-kakak ketua DPD, ingatkanlah secara terus-menerus kepada seluruh DPC dan DPRT kita agar terus menjaga kompakan, menjalin silaturahmi kepada masyarakat, dan meluruskan tangan kita kepada yang datang. Jadilah penjaga rumah yang ramah, agar semua yang datang merasa nyaman tinggal bersama dalam rumah besar, rumah restorasi ini. Kakak-kakak pengurus dan segenap kader Partai Nasdem yang saya hormati dan banggakan. Di samping itu, kami juga ingin melaporkan bahwa sayap-sayap Partai Nasdem yang kita siapkan untuk menjadi rumah bagi para kaum majelis dan kaum profesional telah terbentuk di antaranya Garda Pemuda Nasdem, Gerakan Masyarakat Buruh atau Gemuruh, Karena Jelita Malahayati, Bambu Nasdem, Partai Nasdem, semua aktif menjalankan kegiatannya dan 100% telah terbentuk di 17 kabupaten kota. Dengan kekuatan struktur partai yang solid, maka kami secara optimis dan penuh percaya diri telah menyusun target-target pencapaian di pemilu tahun 2024 yang akan datang sebagai berikut. Tadi telah sampaikan bahwa DPR Republik Indonesia dari 6 kursi kita akan tembus menjadi 2 kursi. Sedangkan DPRD provinsi yang sekarang menjadi 5, kita targetkan menjadi 12. Dari 6 dapil, masing-masing dapil memperoleh 2 kursi. Kemudian untuk kabupaten kota yang tadinya kita berjumlah DPR kabupaten kota yang tadinya 55 kursi, kita akan berusaha akan menjadi 106 kursi, insya Allah. Sementara itu, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem Lestari Modirjat mengatakan target kemenangan partai harus memberikan arti bagi masyarakat. Menurutnya, kemenangan hanya sekedar mampu meraih kekuasaan, menambah jumlah kursi dan tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat. Lestari juga menyampaikan pesan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa Partai Nasdem mencita-citakan kemenangan di 2024 mendatang. Ia juga menyinggung rencana peresmian gedung kantor DPW Partai Nasdem yang tengah sementara dibangun dan akan segera diresmikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Beliau akan kembali lagi untuk meresmikan kantor ini. Jadi, kakak animasi, jadwal peresmian kantor harus segera ditetapkan. Karena peresmian itu juga menyambung apa yang tadi kakak animasi sampaikan adalah lambang titik awal perjuangan kita mencapai kemenangan 2024. Kakak-kakak yang saya cintai, izinkanlah saya menyampaikan beberapa catatan-catatan sebagai pengantar dari rapat konsolidasi ini. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakak animasi, kemana kita akan melangkah dan apa yang harus kita lakukan. Saya ingin menyampaikan kembali kepada kakak-kakak yang saya cintai, mengambil dan menggarisbawahi pesan dari Ketua Umum. Nasdem siap menuju 2024 sebagai partai yang santun. Kakak Ali masih tadi menyampaikan kita diberikan kemudahan karena saat ini para kader kita kebetulan memang memiliki kewenangan. Namun ini juga banyak wartawan, kita menggarisbawahi garis dari Ketua Umum bahwa Nasdem adalah partai yang mengedepankan kesantunan, moral, dan Nasdem bekerja tidak hanya semata mengandalkan kekuasaan, namun kekuasaan menjadi bagian dari pengingat moral yang tidak boleh kita langgar. Ini adalah
kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo, yang juga menjabat Menteri Pertanian, memaparkan sejumlah pencapaian di bidang pertanian. Menurutnya, partai saat ini menjadi soko guru dan penopang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dipaparkannya juga, saat ini di bawahnya pimpinan Indonesia telah sukses mencapai swasembada beras yang diakui di Indonesia. Bahkan tidak hanya beras, saat ini di Indonesia sedang overstock jagung, sehingga tidak mengimpor komoditas tersebut dari luar negeri. Sementara itu, pelaksanaan rapat koordinasi wilayah ini dipimpin langsung Ketua Teritorial Pemenang Pemilu Partai Nasdem Wilayah Sulawesi, Rahmat Gobel. Dalam arahannya, Rahmat Gobel menegaskan kemenangan Partai Nasdem harus mampu mengangkat potensi daerah Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kemenangan Partai Nasdem bukan sekedar untuk mengisi kursi di pemerintahan maupun legislatif, tetapi Partai Nasdem juga mendorong para kader untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai potensinya. Ia juga menjelaskan, kemenangan Partai Nasdem harus bisa mengangkat potensi pertanian, kelautan, hingga tambang aspal di Sultra yang dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Dirinya juga mengaku, dengan melihat antusias kader dan pengurus yang hadir dalam rapat koordinasi wilayah ini, dirinya optimis Partai Nasdem bisa meraih kemenangan di pemilu 2024. Dalam rapat koordinasi wilayah ini, setiap pengurus tingkat kabupaten atau kota se-Sulawesi Tenggara diminta melaporkan target Partai Nasdem di setiap wilayah. Jadi Partai Nasdem hari ini dikunjungi oleh Ketua Umum di Sulawesi Tenggara. Kami sudah mempersiapkan semuanya dalam rangka rapat konsolidasi wilayah. Tapi dalam ada hal lain, beliau ternyata punya kesibukan lain yang sangat penting, yang lebih penting dari hari ini, maka beliau hanya membawa beberapa orang di sini, dan insya Allah beliau dia berjanji bahwa ketika beliau kesempatan pertama, dia akan hadir di Sulawesi Tenggara khusus untuk, dan kondisinya nanti lebih meriah dari hari ini. Masuknya Pak Keri itu adalah karena beliau juga tidak mungkin masuk pada partai yang dianggap itu tidak manis menurut dia. Karena beliau melihat ternyata Partai Nasdem adalah yang terbaik di Sulawesi Tenggara hari ini. Makanya kami di Nasdem itu tidak melihat bahwa siapa, yang namanya Nasdem memanggil, dan Nasdem itu tanpa mahar. Saya pikir itu merupakan salah satu. Di Nasdem itu terbuka. Mau siapapun yang akan masuk ke Nasdem itu tidak masalah. Nanti dilahirkan survei. Selamanya dia menurunkan survei sehingga siapapun yang terbaik itulah yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Nasdem memanggil, ya, mau siapapun yang bergabung silakan. Kita seperti itu. Dan beliau juga mau dipanggil partai manapun, kalau tidak sesuai dengan kata hati beliau, maka beliau tidak akan pernah mungkin untuk masuk ke sana. Seperti itu. Alhamdulillah kegiatan hari ini sangat meriah dan kita bersyukur semua partisipan dan kader-kader berkumpul di satu titik di tempat ini. Saya kira selaku kader dapat memaklumi karena Ketua Umum sudah seminggu talk show ke semua daerah di wilayah timur. Seharusnya memang teragenda untuk hari ini, tapi karena ada sesuatu lain hal yang mendesak untuk urusan di DPP di Jakarta, sehingga beliau tidak menyempatkan diri untuk hadir. Tapi berjanji mungkin ke depan akan datang ke sini lagi. Ya tentu ini energi baru ya, atau gizi baru buat Nasdem dan buat masyarakat terkhusus di Konawe dan Sulawesi Tenggara. Tentu ini mempunyai dampak positif dengan masuknya beliau sebagai kader Nasdem. Kami sebagai kader tentu sangat apresiasi dengan bergabungnya beliau di Nasdem ini. Tentu Nasdem punya mekanisme tersendiri, partai punya mekanisme tersendiri, dan tentunya politik hari ini kan lebih rasional, ya. Tidak lepas dari melihat elektabilitas beliau
konsep dan program jika dia menjadi gubernur, masyarakat seperti apa nanti. Tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua MPR yang mewakili Ketua DPP dalam Ade Surya Paloh yang mewakili beliau itu bukan hanya menang, tapi apa untuk masyarakat. Itu intinya. Harapan kita semoga dengan semakin solidnya partai ini, kader-kader dan banyaknya kader-kader luar yang bergabung kepada kami, Nasdem Sulawesi Tenggara secara khusus bisa dimenangkan oleh Partai Nasdem dan secara nasional kita juara. Sebagai rangkaian dalam pelaksanaan rapat koordinasi wilayah ini dilaksanakan jalan santai bertajuk Jalan Sehat Restoratif. Jalan Sehat Restorasi Partai Nasdem diikuti ribuan kader Partai Nasdem serta para warga dari sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara. Peserta Jalan Sehat Restorasi Partai Nasdem dilepas dengan bendera star oleh Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tenggara sekaligus Gubernur Sultra Ali Masih. Acara Jalan Sehat Restorasi Partai Nasdem ini digelar untuk menumbuhkan semangat kekompakan dan kebersamaan di tengah masyarakat.